Kesadaran terakhir pada saat kemudian nyawa itu lepas, bagi saya secara pribadi, itu akan menjadi kesadaran awal saat kemudian dia masuk ke dimensi selanjutnya. Saya percaya itu, karena saya belajar juga. Maka kan ada kriteria ruh. Ada alam tengah, alam bawah, alam apa kan itu kan. Bahkan di Islam ada husnul khatimah, su'ul khatimah. Mati dalam kondisi apa kamu itu menentukan. Pada saat kemudian kita lagi bener-bener sakit hati, marah banget, doakan orang jelek, kadang sering jadi kenyataan. Tapi ada yang doakan jelek, orang juga nggak jadi kenyataan. Iya. Nah, pertanyaannya seberapa mengkerucut, peka, fokus, kuat, padat energi orang yang mau nyantet ini bahwa dia kan nggak yakin aku. Ini tantangannya. Apakah santet itu hanya bekerja pada orang yang percaya? Enggak juga sebenarnya. Gitu. Tapi seberapa yakin yang mengerjakan ini bahwa santetnya akan mempan gitu. Paham nggak ya? Tadi yang nusuk-nusuk ini seberapa yakin bahwa ini akan berlaku, itu cuma tantangannya gitu. Kenapa dulu Belanda-Belanda tidak disantet gitu kan? Capek, keringetan, badan masih keras gitu. Masuklah saya, ditunjuk saya anak kecil. Oke. Kalau kamu kesurupan, 2 detik masuk ke aku. Kalau memang jinmu sakti. Kalau enggak, kamu tak gebuki sak kemangmu gitu. 1, 2 dia enggak masuk, Mas. Pegang rambutnya, ku pukuli, ku injak lehernya. Begitu ku tarik gini, ampun Mas. Loh. Oh, kamu enggak kesurupan berarti, saya bilang. Oh, akhirnya saya tanya, dia sedang ujian. Sedang mencari. Di kesurupan ada istilah coping behavior. Dia mengcopy behavior tertentu, orang sakti tertentu sehingga dapat pemakluman dari orang tuanya untuk layak dia tidak belajar. Kira-kira begitu. Tapi yang menarik begini loh Mas. Pernah nggak orang kesurupan water? Opo cedol, opo lele gitu. Mesti kesurupan kok macan gitu kan. Prabu Siliwangi, namanya coping behavior, berarti kan ada data yang mau dia copy. Kok ya gelem mengcopy datane lele apa water? Enggak. Terus kembali ke tadi, kenapa saya berani 5 menit gak bisa nyantet aku tak antemi gitu? Ada proses, Man. Karena saya tahu prosesnya, nggak secepat itu. Artinya kan percaya karena ada proses. Yes. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau si objek atau calon korban itu, dia tidak memiliki sebuah data bahwa santet itu memang benar-benar real. Contoh, sekarang yang jadi common enemy misalnya adalah Netanyahu atau Donald Trump misalnya. Nah, kenapa nggak diproses sedemikian rupa gitu ya? Ikatan dukun seluruh Indonesia bersatu misalnya. Nah, itu tuh gimana penjelasannya? Menarik tuh pertanyaan tapi itu beberapa kali juga ditanyakan ke saya. Gini, sebagai praktisi, saya bukan praktisi santet, saya juga pernah belajar lah ya. Sebagai praktisi ilmu apapun, kita kan paham bahwa waktu itu ada, Mas. Ya kan? Ini kan perlu dipahami juga. Kan gini gitu loh. Apakah santet itu hanya bekerja pada orang yang percaya? Enggak juga sebenarnya. Gitu. Tapi seberapa yakin yang mengerjakan ini bahwa santetnya akan mempan gitu. Paham nggak ya? Tadi yang nusuk-nusuk ini seberapa yakin bahwa ini akan berlaku, itu cuma tantangannya gitu. Kenapa dulu Belanda-Belanda tidak disantet gitu kan? Mereka tidak punya keyakinan sebesar itu mungkin karena sudah takut, sudah panik. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa Donald Trump tidak disantet gitu kan? Seberapa yakin orang-orang yang merasa punya santet itu melakukan itu? Tantangannya di situ. Padahal santet ini kan alami gitu. Ada orang berkumpul seperti istighosah. Bahasa baiknya begini. Jika tidak salah, ada satu waktu di mana Resi Mahesh Yogi pernah melakukan sebuah riset bersama John Lennon di Amerika sana untuk mengajak 10% satu penduduk di Amerika untuk meditasi. Tujuannya adalah 10% meditasi, 10 kejahatan turun. Ternyata terjadi. Tapi itu kan santet putih ibaratnya kan. Dia meleram emosi yang meledak-ledak itu, diajak fokus meditasi cinta kasih, kejahatan turun loh Mas. Lah, oke. Itu real itu. Nah, kemudian kita Indonesia punya tuh istighosah. Nah, pertanyaannya seberapa mengkerucut, peka, fokus, kuat, padat energi orang yang mau nyantet ini bahwa dia kan nggak yakin aku. Lah, ini tantangannya di sini. Bukan tentang objeknya. Santet itu nothing tulus tentang objek. Ini hampir sama waktu dulu aku SMP.
karena aku dulu gila sama yang namanya amalan-amalan gitu ya. Teko aku mesti ngerti. Oh, saya punya ratusan itu dan hafal. Suatu hari waktu SMP itu aku suka sama cewek gitu ya. Kita saingan lah ya. Ceweknya kira-kira nonton nggak ya? Enggak deh kayaknya. Terus kita berantem. Nah, karena kita lagi suka sama amalan-amalan, pakailah Alam Taro ya kalau nggak salah waktu itu ya, Alfil. Singkat cerita tuh si temanku cowok inisialnya B itu, sakit sampai berminggu-minggu. Itu satu. Yang kedua, waktu kemudian aku kuliah, aku marah banget sama cewekku karena satu hal gitu ya. Terus tiba-tiba aku fokus sama batu kecil. Aku bacain misalnya kayak apa dulu ya, kulusain halikun ila wajah atau apa gitu ya. Fokusnya untuk merusak hubungannya ini mantanku tadi. Dan itu pun berhasil gitu. Apakah kemudian cara kerjanya mirip-mirip seperti itu? Tapi aku memang benar-benar punya keyakinan yang sangat kuat gitu bahwa ini akan terjadi gitu. Sangat mirip dan begitu. Gini Mas, ini cerita lucu dan menarik ini. Yang melakukan Nabi Musa namanya mukjizat. Yang melakukan Fir'aun namanya sihir, kan yang sama aja gitu kan? Pernah dengar gak istilah itu? Iya, soal POV ya. Yang melakukan kiai namanya karomah, yang melakukan dukun namanya, ada yang bilang santet, ada yang lain gitu kan. Prosesnya sama. Ada sebuah niatan, ada atensi, ada repetisi gitu kan, itu aja kan. Kalau kita belajar mindfulness kan ada sebuah niatan, ada fokus, kemudian ada etika yang berulang-ulang. Lah, pernah dengar nggak istilah dua orang teraniaya terkabul? Betul. Kenapa kira-kira? Fokusnya nyatu. Ketika emosi intensif kan bawah sadar masuk kan ya. Tidak ada lagi tempat untuk minta tolong kecuali kepada Tuhan. State itu yang mau kita capai sebenarnya. Makanya dalam film Mahabharata itu kalau lagi mangkel, langsung nyabdo kan. Ledaknya muncul. Gitu. Jadi kenyataan gitu. NLP menyebutnya sebagai trance. DTA, Deep Trance Identification. Pada saat orang dalam kondisi deep trance, itu di materi sama juga dibahas. Ada fenomena-fenomena yang akan muncul secara fisikal dan non-fisik. Gitu. Ada kemampuan-kemampuan yang dalam kondisi wajar gak muncul, itu muncul. Gitu. Oke. Namanya DTI, Deep Trance Identification. Aku setuju sampai di titik ini. Nah, pada saat kemudian kita lagi bener-bener sakit hati, marah banget, doakan orang jelek, kadang sering jadi kenyataan. Tapi ada yang doakan jelek, orang juga nggak jadi kenyataan. Yang bikin jadi kenyataan itu faktor apa? Ada dua kondisi. Contoh nih, pilih gampang. Ambilkan itu. Oh, itu panganan. Itu satu aja lah. Oke, itu aja air gelas itu. Ya. Let's say, katakanlah ini adalah objek. Oke? Ora salit sih. Iya. Makanya aku kira rodok keminggir jancuk tenan. Ini kan asli tuh aku tuh. Sorry teman-teman. Aku rodok ya. Katakanlah ini objek. Orang atau siapapun yang sampean maksudkan, kekuatan kepadatannya kelasnya adalah kaca. Oke. Yang kedua adalah ini orang yang Anda maksud, kekuatan kepadatannya adalah kayu. Apa yang mempengaruhi? Di tingkat amal perbuatan, keimanan, pikiran, makanan, dan lain-lain, Variabelnya banyak ya? Dan, variabelnya banyak. Dan santetnya adalah tanganmu. Kira-kira mana yang paling cepat hancur? Ini atau itu? Ini kan? Sama, santet juga begitu. Maka kadang mempan, kadang tidak. Maka santet itu juga ada aturan main, Mas. Ada waktu tertentu, ada hitungan tertentu, ada waktu, ada prasarana tertentu. Karena tadi, analoginya masuk ya. Lah, jika objeknya hanya sekeras kaca ini, pecah. Jadi, apa yang mempengaruhi sekeras kaca? Dia sudah ketakutan duluan, dia sudah terpengaruh duluan, dia nggak punya pegangan, bukan orang yang rajin ritual, nggak punya keluarga yang wali, pokoknya kelakuannya elek, jantemnya motor. Jadi, hukum kepadatan energi dan kecepatan cahaya. Tapi sebaliknya, podo jahate, tapi dia punya tubuh yang terolah. Dari saking nakalnya, tubuhnya terolah. Mentalnya terolah. Tidak hanya, tidak hanya diomongi orang sekampung, diomongi sak negara biasa saja.
Koyok si Trump itu biasa saja dia ngomongin sak dunia. Itunya terolah. Berarti kita kan butuh sebuah energi yang lebih besar, let's say. Citra dirinya dia udah tinggi banget. Kira-kira gitu ya. yang menunggu. Oke. Kita kan harus mengambil energi yang lebih besar untuk itu. Atau dikerokoti alon-alon koyok nganggu ilmune rayap. Kita butuh sedikit tenaga tapi dengan orang banyak. Selesai. Oke, sampai di titik ini berarti sebenarnya kita kalau andai kata kita boleh jujur gitu. Kita bisa menyantet diri kita dari yang tadinya miskin menjadi kaya dong sebenarnya. Iya tadi. Seberapa tetek jiwa kita untuk melakukan itu. Maka orang menggunakan afirmasi tadi, ada afirmasi berhasil, ada tidak. Sebenarnya yang membuat berhasil atau tidak, ketetekan hati tadi loh. Baru umpamanya targetnya 21 hari. Hari keempat udah males. Konsistensi lah ya. Konsistensi lah ya. Dan konsistensi itu yang menghadirkan mental. Yang mahal itu mental. Nah, seseorang bisa konsisten dalam melakukan repetisi untuk kemudian mengubah jalan hidupnya dari yang tadinya miskin menjadi hidup penuh keberlimpahan. Itu tuh diusahakan oleh manusianya sendiri atau sebenarnya itu juga sudah ada desainnya gitu, udah ada game plan-nya gitu. Gimana ini soal free will dan dua-duanya? Nah, dua-duanya. What the sudah. Apa bedanya? Apa bedanya mencari sama menjemput? Mencari sama menjemput. Udah tahu. Nek menjemput, ancer-ancernya udah tahu. Ya toh? Mas Hendra mau menjemput teman di Kalau bandara. Mencari belum jelas mau kemana. Kan? Ini secara linguistik dulu ya kan. Mencari. Berarti yang mencarimu juga kamu cari. Bahasanya Rumi. Apa yang kamu cari juga mencari. Oke. Tapi ada yang menjemput. Yang dijemput juga mencarimu. Levelnya naik lagi. Oke. Mas, nanti ketemunya di sini. Ciri-cirinya aku pakai baju merah, Mas. Aku bawa koper ini. Oke? Iya. Yang pertama. Yang kedua, Mas, ketemu di bandara. Di mana? Pokoknya ketemu. Nanti cari aku lah. Mana lebih gampang? Yang udah janjian tadi. Yes. Free will. Oke? Dengan ketetapan yang sudah ada, kira-kira perumpamannya adalah mencari sama menjemput. Oh. Maka apa yang kita butuhkan? Pencerahan. Lah untuk tercerahkan tuh harus belajar. Kalau belajar berarti butuh guru. Maka mereka yang sukses pasti punya mentor. Nggak mungkin tidak punya mentor. Kenapa? Kalau dia tidak punya mentor, dia akan terjebak pada satu kondisi seeker atau mencari. Terus, ya, namanya mencari nggak ngerti tanda-tandanya, sinyalnya nggak paham, titiknya di mana. Tapi kalau menjemput, kira-kira sudah tahu. Walaupun belum tahu yang dijemput siapa, tapi ketemu di mana? Bandara. Ya, lingkupnya sudah di bandara. Tapi ketemu, cari seorang Hendra, ciri-cirinya begini. Angel. Nah, adanya guru itu kan melarang, membatasi, menyuruh, membuat nangis, membuat senang. Guru itu fungsinya banyak. Salah satu fungsi guru yang tidak banyak orang tahu adalah membatasi. Don't do that. Jangan lakukan itu. Kita hanya taunya guru lakukan ini. Padahal guru itu salah satu tugasnya adalah membatasi. Jangan lakukan itu. Bahaya. Atau yang kedua, mendorong. Lakukan itu. Kamu bisa. Itu kan yang tahu guru. Saya makanya agak risih itu. Pencari spiritual tuh nggak butuh diri. Gurunya adalah dirinya sendiri. Pret. Tugas guru adalah satu, membatasi. Yang kedua, memaksa. Yang bisa push the limit adalah guru. Yang bisa membatasi, belum waktunya Hendra. Itu juga guru. Kalau nggak mau menggunakan istilah guru, mentor. Kalau nggak punya mentor, penasehat. Kalau nggak punya penasehat, apa lagi? Tim ahli. Adakah orang yang menemukan pencerahan tanpa guru? Ada. Tapi tidak banyak. Iya. Sama dengan istilah mencari atau menjemput. Ada lagi yang ketiga di atasnya menjemput apa? Menunggu yang sudah mau diantar. Yang sudah siap bahwa yang ngantar ini adalah orang yang bisa dipercaya. Iya. Ada patwalnya, kendaraannya khusus, jalannya khusus. Levelnya sebagaimana cerita antara Imam Syafi'i dan gurunya. Imam Syafi'i mengatakan sesuatu harus diusahakan. Makanya kita harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Gurunya ngomong, enggak. Kalau sudah memang Allah mengendaki datang. Tapi enggak.
Nah, di atasnya tadi, dia sudah yakin yang ngantar patwal, jalannya pasti steril, yang dinaiki bagus, pasti waktunya tepat waktu. Nah, untuk nyampe pada kesadaran itu berarti kan kita harus punya hubungan bagus dengan patwal. Oke. Secara spiritual itu kira-kira begitu. Hubungan bagus dengan malaikat, hubungan bagus dengan alam, hubungan bagus dengan diri sendiri, hubungan bagus dengan Tuhan. Level ketiga tuh. Yang pertama pencari, yang kedua penjemput, ketiga penunggu yang sudah punya kepercayaan mesti nyampe. Siapa? Aku sudah yakin dia orang yang aku kenal, dia orangnya baik, kualitasnya begini, akan mengantarkan tepat waktu. Aman? Akhirnya datanglah orang mengantarkan kurma kepada gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga datang setelah berusaha. Levelnya sama. Sama-sama dapat, tapi dengan proses yang berbeda. Nah, di dalam Islam, guru-guru kita sering mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu belum selesai Kak ya? Belum selesai. Nah, gimana tuh? Itu masih ada ayatnya tuh. Pertanyaannya kan begini. Bahkan kita tidak tahu loh apa yang harus dirubah itu. Tuhan tidak merubah nasib satu kaum sampai dia merubah sendirinya. Ya. Pertanyaan yang harus dipikirkan dulu, apa yang mau dirubah? Yang ada dalam diri itu apa? Bersatu jelas pikiran. Yang kedua kata-kata, persepsi, perasaan, lingkungan, kebiasaan, target. Banyak Mas. Bukan hanya tentang pikiran, tetapi lingkungan juga. Kita bertumbuh di lingkungan yang memang cocok, kita nggak perlu effort pikiran yang kuat. Tapi kita bertumbuh di lingkungan yang berat, pikiran kita habis. Penting juga. Ya kan? Berarti itu dulu dipahami dulu tuh. Apa yang perlu dirubah, pikiran, perasaan, prasangka. Ada satu lagi, keputusan. Fokus. Tapi lanjutannya ayat itu, idza aradallahu bisu. Kalau Allah menginginkan kamu tidak baik-baik saja, wala maraddalah. Tidak ada yang bisa menghapus bahwa kamu afirmasi, Yasin. Saya punya cerita persis dengan itu, Mas. Asli. Waktu saya mau ke Amerika pertama, namanya orang kampung mau ke Amerika. Iya, iya. Apa yang saya lakukan, Mas, waktu mau apply visa? Ini saya ingat banget pada ayat itu langsung. Kita istighosah di perguruan. Guru mau ke Amerika. Ngaji, Yasin, waqi'ah, tabaraka, hasbunallah, Mas. Makan ingkung. Harap apply visa ke kedutaan di Amerika. Di Surabaya kan? Berdoa. Nelpon guru sudah, orang tua sudah, berangkatlah. Tentunya dengan keyakinan kan. Udah ngaji, udah Yasin, masa kurang? Tabarak, waqi'ah, dan lain-lain. Sampai ke sana, Mas. Udah dipanggil, saya ngantri, mau kemana? Mau ke Amerika berapa lama? Saya nunggu, keluar kertas. Tidak diterima. Padahal sudah istighosah dan La lain-lain. ilaha illallah, Yasin wes meluk, Mas. Ini makanya saya tidak terlalu Yasin sudah. Mungkin ada yang menolak vibrasinya. Masa sedemikian banyak manusia ada vibrasi yang sama? Artinya hidup tuh ada ceritanya masing-masing. Iya. Kemudian teleponlah saya bapak kan. Begitu udah kalut, aduh lemes lah saya. Aduh ya Allah, istighosah sudah, astagfirullah sudah, tabarak sudah. Pokoknya jalur langit bahasa anak sekarang udah saya lakukan. Gak terjadi. Keluar saya dari, aduh loh, yo telepon bapak. Jawaban bapak saya simpel. Pribun, dereng ngurung wayai. Asemi enak men ya. Lha terus piye? Wong sing ngongkon rono ki Gusti Allah, sing nampa ya Gusti Allah, ning lemah Gusti Allah. Baru saya sadar. Oke, 3 bulan kemudian apply lagi, Mas. Ngaji tetap. Tapi berangkat saya sudah lilo. Terima ya wis. Nah. Enggak ya wis. Iya. Pertama, Mas, nggak sempat BAB saya, padahal mulus itu. Sambil nunggu antrean tuh mulus. Sana saya makan soto dulu, BAB dulu, rokok-rokok dulu, begitu nyampe. Pertanyaan sudah semua saya pelajari. Jawabannya kepean-kepean sudah saya hafalkan. Kemungkinan besar. Apa yang terjadi? Mau kemana? Amerika. Berapa lama? Ngapain? Terima. Keluar saya dari situ, lepas dari satpam, loncat. Dikejar saya sama satpam. Kenapa, Mas? Bahagia. Ya enggak gitu juga kali, Mas. Kamu enggak tahu kemarin 3 bulan lalu saya ditolak gitu. Artinya pertama Yasin sudah, waqiah sudah, bahkan BAB sempat saya tahan. Persepsi sudah terbangun. Yang kedua nih saya masih nyoto, masih ngerokok, masih ngopi, dan rotok rewel. Yang saya persiapkan tidak ditanyakan. Moral story-nya apa?
Moral story-nya adalah sesuatu terjadi pada waktunya, di waktu yang tepat. Oke. Kadang-kadang saya merasa bahwa saya sudah mampu. Mungkin kehidupan mengatakan belum mampu. Apakah ada kaitannya dengan state of mind-nya Ki Nuryanto yang sudah tidak greedy lagi, sudah tidak needy lagi gitu? Jika dikaitkan memang iya. Tapi jika tidak mungkin nggak juga. Karena kenapa? Mungkin analisa muncul gini. Oh, terlalu bernafsu, terlalu ingin, terlalu apa. Loh. Orang di teman-teman yang pernah umrah untuk mencium Hajar Aswad itu ada niat gitu. Kalau nggak niat nggak dapat juga. Betul. Berarti kehidupan itu tidak selamanya salah, tidak selamanya benar harus bernafsu atau tidak. Yang paling gampang belum waktunya gitu aja. Iya sih. Dengan usaha yang sama, statement yang sama, yang membedakan mungkin satu. Saya percaya bahwa sesuatu akan terjadi jika memang waktunya. Itu yang di awal-awal tidak 100% saya pegang. Walaupun saya sudah tahu. Tapi begitu bapak saya telepon, burung wayai. Itu jawaban kayak gitu kalau nggak kiai besar nggak mungkin loh. Langsung saya kluk-kluk gitu. Bayangkan mas, sudah yasinan, sudah wadduha, sudah aduh. Dan ternyata begitu saya berangkat, saya paham baru. Dulu kan saya jatuh sebelum berangkat tuh, di Jogja. Saya pulang dari situ, dari kedutaan itu, saya ngelatih, ini bengkak lagi mas. Oh. Kehidupan berarti menyelamatkan saya. Telat mikirnya, karena sudah terjadi. Tapi begitu ditolak awal-awal, nggak kepikiran ke sini, aku udah siap. Bahkan saya menyalahkan pihak yang, oh ini ada apa kok saya ditolak, persyaratan lengkap, bahkan saya udah bayar. Ternyata yang pertama saya gagal itu, saya berapa hari, seminggu kemudian, saya ngelatih, nih bengkak. Wow, kebayang kalau saya langsung terima dan semua. Itu asumsi saya. Adapun rencana kehidupan memang harus skenarionya begitu ya, wallahu alam. Tapi yang pasti, kadang-kadang kita baru tahu sesuatu bahwa itu niatan menyelamatkan kita setelah terjadi. Oke. Paham ya? Keren. Sumpah keren. Aku pengen masuk ke sesi yang lebih tasawuf. Nek aku iso tak jawab ya? Iya, makin malam ini makin. Aku gak iso ya sepurane mas. Ki Nuryanto ini kan sekarang udah mulai lagi sowan-sowan ke makam-makam leluhur, ya kan, wali-wali dan lain sebagainya. Kita tahu orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi itu kan mencoba memutus hubungan manusia Nusantara ini dengan leluhur-leluhur kita gitu. Sebenarnya kesadaran apa sih yang mulai terbangun sehingga memutuskan lagi untuk mulai mengunjungi makam-makam wali dan lain-lain tuh apa gitu? Ya salah satunya setelah saya menuliskan buku ini, saya dari Hawaii, di sini saya tulis juga. Saat di Hawaii kita berbicara bahwa kita ini adalah data-data leluhur. Kita mewarisi data-data leluhur. Kakek saya punya data, dia dari kakeknya, dari neneknya. Nenek saya punya data dari kakeknya, dari neneknya, dan sampai ke saya. Tapi kan ada namanya distorsi genetik. Wah, itu apa mana? Distorsi genetik itu artinya penyusutan DNA. Yang mungkin tadinya kodenya AABC, tiba-tiba menyusut. Karena kenapa? Karena ritual yang dilakukan leluhur tidak kita lakukan. Satu. Atau yang kedua, nyaris bahkan kita tidak lagi bersentuhan dengan leluhur. Pemikirannya tidak dilakukan, kebiasaannya tidak dilakukan, bahkan kunjungannya nggak pernah. Lah, jika teman-teman berbicara dunia kuantum, salah satu hal yang paling identik dengan kuantum adalah keterhubungan. Lah, saya memaknai setelah bukan hanya pulang dari Hawaii sebenarnya, tapi dari Hawaii itu semakin menguatkan. Saya memaknai everything is connected, bahwa semua hal itu tersambung. Tapi ada yang harus sengaja kita sambungkan dan kita lakukan secara sadar, seperti halnya bermeditasi. Kita sudah setiap hari bernafas, Mas. Tapi kita harus menyambungkan diri dengan nafas itu secara sengaja. Mengamati intentionally dengan niat. Nah, saya melakukan ziarah kubur itu berbeda sekarang. Saya datang ke leluhur saya, nggak harus berdoa aneh-aneh. Guru ngomong, "Mbah, aku teko." Kadang-kadang begitu, saya cuma tiduran di masjidnya gitu. Sekiranya ada sesuatu perlu diperbaiki, ya diperbaiki gitu. Sekiranya tidak, ya tidak gitu. Kenapa?
Saya meyakini everything is connected. Semua hal itu terhubung dalam tatanan kuantum. Tatanan fisik mungkin kita terpisah. Tatanan energi kan enggak. Oke, itu. Kemudian yang kedua, karena kita adalah makhluk data, mau tidak mau kita harus men-tracing data itu supaya semakin bagus gitu kan. Oh, dulu leluhur saya punya kebiasaan begini, relate nggak dengan hari ini? Oke, karena yang saya temukan relate. Mbah saya begini, bapak saya begini, paman saya begini, kakak saya begini. Oke, sama berarti. Berarti saya harus nyambung. Ritualnya apa nih? Minimal walaupun saya nggak meniru secara utuh, saya tidak melakukan apa yang kakek nenek saya tidak lakukan. Berarti kan koneksinya tidak terhambat. Iya. Pernah nelpon tiba-tiba suaranya hilang? Iyalah. Dari 2 bar, 3 bar sampai 1 bar? Itu juga yang akan terjadi. Satu strip hilang dari koneksi leluhur atau ketuhanan, mulailah suaranya pedot-pedot, begitu satu, just no sinyal. Ada waktu di mana kita ngeblank. Oke. Untuk menuju, kenapa tidak? Salafi ngomong, kenapa tidak langsung kepada Tuhan? I know. Kenapa tidak langsung ke satelit? Iya. Kenapa kita harus lewat Indosat? Kan sama pertanyaannya begitu gitu. Kenapa kita harus relay ke Indosat, ke Telkomsel dulu, tidak langsung ke satelit yang di atas? Gitu. Hidup itu ada mekanismenya. Lah, saya meyakini mekanisme kepada Tuhan salah satunya adalah melalui orang tua, yang kedua adalah leluhur. Kenapa nggak langsung ketemu Prabowo? Nah, makanya angel. Ketemu Teddy ya, angel itu. Oke ya, akhirnya saya pulang dari Hawaii. Bahkan saya tulis di sini. Bacaannya mirip. Di tahlil ada bacaan wa'fu anna wa'fir lana warhamna. I'm sorry, please forgive me, I love you. Tak tulis, Mas. Oh, saya pulang ke Indonesia dengan pemahaman Ho'oponopono, tapi di situ ada Islamnya, ada Jawanya, ada Qur'annya. Semakin saya rengket. Nah, terus ada satu pernah kondisi di mana saudara saya sakit, Mas. Iya. Ponakan saya sakit. Step 20 jam. Step 20 jam. Bawa ke dokter saraf, paman saya ada yang orang kesehatan juga sudah angkat tangan. Bawa ke Surabaya angkat tangan. Kakak saya juga praktisi seperti saya kan. Sehingga galaulah kita. Saya juga galau. Wes mentok, ilmu yang saya pelajari mentok. Sekali lah harus mentok. Allah bohopo. Karena konsep itu nggak akan jalan manakala kita udah nggak tenang, Mas. Bukan tentang parangnya nggak tajam, yang megang udah nggak tenang. Ibaratkan loa dan lain itu kan ilmu kan. Oke. Mentoklah saya, paman saya mentok. Sehingga kita buat sebuah kesepakatan. Kesepakatannya begini. Nek memang by dewe, nenek kita, kakek buyut kita ini konon katanya sakti dan hebat. Ayo nanti malam kita tawasuli, minta tolong, kasih cara gimana menyembuhkan atau langsung sembuhkan deh. Kalau enggak, gak usah kita fatihai. Pokoknya berhenti, kita tak bakar. Wela. Itu betul, Mas. Oke, saya bilang. Kamu tawasul ke Mbah Kakung, aku ke Mbah Putri, saya bilang kan. Tawasul lah kita. Bener, Mas. Tapi saya nggak bisa memastikan bahwa itu mbah saya atau itu demit dan lain-lain. Whatever ya. Datang loh lewat mimpi. Pijetnya begini, Le. Doanya ini. Sembuh sampai sekarang. Dari situ saya tambah rajin sekarang untuk ziarah gitu. Terbukti. Saya pernah juga mentok. Ini nyata, asli real. Saya tidur habis nerapi orang, waktu saya di Malang. Tiba-tiba ada anjing besar mau nyakar saya. Terus ada orang mau nusuk saya pakai tombak. Datang loh. Mimpi itu. Dalam tidur. Ada orang megang saya loh. Tangi-tangi. Bacaan itu. Itu saya lihat, nggak ada. Leluhur saya. Aku sering kayak gitu. Nah, saya ngalami hal-hal seperti itu sering gitu lah. Yang terbaru tentang leluhur tadi, setelah dari situ, ketambahan dari Hawaii, ketambahan dari case ini, rajin saya ziarah sekarang. Kenapa? Saya menemukan keterhubungan itu. Saya menemukan hal-hal, bahkan sering terjadi. Saya sudah ngomongkan pemahamannya berulang-ulang ke teman-teman internal Bayi Suci, perguruan saya, murid-murid saya. Baru 2 bulan atau bahkan setahun kemudian saya nemu bukunya. Mungkin saya meyakini ada satu password untuk leluhur kita, mungkin saya disuntak dari situ. Mungkin ya, saya mengatakan mungkin, tapi katakanlah bahwa itu berhasil.
Saat saya sendiri bisa, saat saya untuk ponakan saya bisa. Pertaruhannya, kalau nggak ditolong, nanti kitabnya kita bakar, nggak usah kita ziarahi, dan ya kan, nggak usah kita fatihai, datang loh mas, asli, swear datang. Dari situlah saya, oh mungkin baik denger ya gitu. Makanya Nabi Rasul tuh pengen kembali mengajak kepada semuanya untuk uri-uri ya, budaya leluhur, termasuk adat dan tradisi yang selama ini itu ditinggalkan. Benar. Karena adat dan tradisi itu saya yakini itu bisa menganulir kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu gitu. Yes. Nah, kembali ke soal leluhur ya. Yep. Ini kan mungkin hubungannya dengan misalnya kalau di Islam kita ada konsep alam kubur. Yes. Nah, orang itu ketika kemudian sudah menghadapi kematian terlepas antara nyawa dan raganya, kesadaran terakhir pada saat kemudian nyawa itu lepas, bagi saya secara pribadi, saya itu akan menjadi kesadaran awal saat kemudian dia masuk ke dimensi selanjutnya. Yes. Nah, percaya nggak Ki Nuryanto dengan hal itu? Saya percaya itu. Saya percaya itu, karena saya belajar juga. Maka kan ada kriteria ruh. Ada alam tengah, alam bawah, alam apa kan itu kan. Bahkan di Islam ada husnul khatimah, su'ul khatimah. Saya pelaku pelatihan mas. Di pelatihan itu ada sebuah materi di TOT Training for Trainer itu, kelasmu itu hanya akan berkesan pada dua kondisi, opening dan closing. Openingmu akan membantu sejauh mana kelas itu bergerak, closing akan membantu apa yang akan diingat. Itu berlaku. Manusia juga berlaku itu. Mati dalam kondisi apa kamu itu menentukan roh. Salah satunya. Nah, kita bisa perhatikan. Menurut cerita, Mbah Ronggo Warsito itu kan tahu matinya kapan. Ya kan? Menurut cerita, tapi saya nggak tahu. Dan menurut cerita, kakeknya Mbah saya berarti dekat ke saya kan, juga ceritanya sama. Artinya, hidup ini kan paralel gitu. Pembatasnya kalau psikologi itu adalah persepsi dan pikiran. Maka, kenapa kita tidak cenderung menemukan wangsit, pencerahan, apalagi kreativitas, apapun namanya, karena pikiran kita terlalu bising membuat part atau batasan-batasan dengan hukum itu, dengan ide atau wangsit itu. Manakala kita hening, Allahu Akbar, lah kunci di celana, muncul kan? Nah, ini yang disengaja oleh orang-orang Jawa dulu, manekung, hening, puasa, muting, rowot, gantung, supaya kita bisa masuk ke kondisi itu sesuka hati. Kalau guru saya pencipta NLP, Richard Bandler mengatakan, you have to learn both trance. Then you can shift from trance to untrance. Kamu harus mempelajari apa itu bawah sadar atau trance, sehingga kamu bisa masuk, keluar, masuk sesuka hati. Maksud saya? Jadi jika hukum trance atau bawah sadar itu adalah sebuah dimensi, kamu harus mempelajarinya, kamu memahami portalnya, sehingga kamu mau keluar bisa, mau masuk bisa. Ada pelajaran itu. Namanya teknik trance in, trance out. Sehingga kita bisa jalan-jalan ke trance, bisa tidak. Maka tidak lagi muncul istilah, apa yang kau ngomongkan sebelum tidur. Enggak, trance itu bisa dikunjungi kapanpun jika kamu tahu portalnya apa. Paham ya? Kemudian, PR kita adalah di Ngaji Roso saya kira sudah banyak pembicara dan macam-macam. Pelan-pelan kita menjadi Ngaji Roso yang Indonesia banget. Jika dikerucutkan Jawa banget dengan narasi yang menarik. Gitu. Kalau dulu bahwa wah ini ada makhluk alien, bukan lagi. Oh itu mungkin sudut pandang dan caramu berpikir. Oh ini ada khaddamnya. Oh itu mungkin ada data. Kira-kira narasi-narasi itu yang perlu kita pahami. Karena itu yang saya lakukan mas. Saya menerjemahkan silat saya dengan tradisi berpikir NLP. Dan saya melihat NLP dengan kacamata ilmu nahu dan saraf. Saya terbantu memahami NLP itu karena saya melihat setiap kata bisa berubah, bagaimana kata bayak tubuh kataban wa maktaban. Oh iya, sakit disakiti menyakiti alat sakit. Saya terbantu memahami NLP karena saya melihat NLP sebagai saraf dari fa'ala yaf'ulu. Lah, manusia itu kan salah memaknai masalah mas. Oh ini isim alat, isim makan gitu kan. Betul. Saya ini sakit, disakiti, atau merasa sakit?
Itu dua hal berbeda, tiga hal yang berbeda. Saya itu sedih, merasa sedih, atau memilih sedih. Yang tidak kita sadari adalah NLP itu kan kental sekali linguistiknya. Anda ini memposisikan sebagai sakit, menyakiti, disakiti, tersakiti, merasa sakit, atau membayangkan sakit itu kan detil. Maka kalau kita belajar, apa yang Anda rasakan? Saya merasa takut. Oh, kamu merasa takut. Kenapa kamu merespon dengan rasa takut? Bukankah kamu punya perasaan yang lain? Bisa sedih, bisa meriang, bisa bosen. Kenapa itu yang kamu pilih? Ya suka ya mas. Nah, fa'ala yaf'ulu itu ilmunya. Saya terbantu memahami NLP dari ilmu itu. Dari semantik dan lain-lain. Artinya, jika NLP concern kepada perubahan kata, perubahan makna, sehingga bentuk sikap, ayo kita melihat ngaji Rosso ini dengan kacamata linguistik yang benar bahwa oke, santet, oke, meditasi, tapi bagaimana narasi orang Jawa? Jika itu mau dijawakan. Bagaimana narasi Muslim jika itu dimuslimkan? Jika itu jadikan general, apa sebenarnya yang terjadi? Oh, itu sudut pandang. Oke, persepsi. Apa yang terjadi? Itu pola pikir. Oke, mind programming. Apa yang terjadi? Oh, itu data. Itu programming. Kan enak. Tapi ya butuh orang yang betul-betul tidak semata-mata. Hati-hati dengan celometan-celometan. Karena tidak sadar atau sadar Mas Indra sedang memberikan virus kejutaan umat manusia. Yang dikhawatirkan salah memaknai. Terutama loa. Hati-hati. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana planless, mana males. Mana bodoh, mana males. Itu penting. Nah, untuk apa tuh namanya, mengganti realita lama menjadi realita yang baru, itu kan butuh yang namanya action. Yes. Yang jelas gitu, action plan-nya harus jelas gitu. Nah, supaya kemudian konsep-konsep ilmu pengembangan diri itu tidak menjadi spiritual bypass gitu, entah itu Ho'oponopono atau kemudian yang lain-lain gitu. Gimana ini mengedukasi masyarakat ini gitu? Karena bagaimanapun juga seseorang itu berubah karena ada action yang berubah juga gitu. Itu gimana tuh? Urut-urutannya begini. Urut-urutan dulu teori ya. Kita harus tetap paham. Nomor satu, bagaimana sebuah perilaku itu muncul. Nomor satu kan dari ada namanya abjad. Kemudian membentuk kata, membentuk kalimat, membentuk makna, membentuk rasa, membentuk keputusan, membentuk sikap. Oke lah, kira-kira urutannya begitu. Nah, mulai berarti kita menyusun narasi-narasi yang pastilah perbedaan sudut pandang itu berbeda mas, seperti halnya agama kan. Tapi minimal ada orang yang menjembatani nih. Oh tidak semuanya harus begitu, oh tidak semua harus tidak begitu gitu. Ada narasi-narasi yang mulai kita pelajari bahwa anak muda itu kan mentalnya berbeda dengan kita. Mungkin intelektualnya bagus, tapi bakoh itu? Tough. Kekuatannya tidak seperti orang lama. Orang lama itu kan mainnya di lapangan, kotor, jorok, cacing dimakan. Kalau sekarang kan sama gula aja takut, kan? Nasi putih takut, ya kan? Garam takut. Dulu mah, aduh, makan Indomie. Kalau kecapnya tidak sampai merah, that's fine gitu. Tapi sekarang kita sudah divirusi dengan setiap orang bisa bernarasi. Apalagi ada AI, terus nyaris tidak bisa membedakan. Lalu gimana caranya? Ya harus ada keseimbangan pemikiran bahwa dalam titik tertentu apa yang disampaikan tidak selamanya begitu. Ada waktu di mana planless itu berguna, ada waktu rencana itu dibutuhkan. Kan gitu kan? Yang menyadarkan saya satu omongan guru saya. Planless itu bagus. Tapi kamu harus tahu diri, tahu waktu. Kalau kamu naik pesawat, ya kamu ikut jadwal pesawat. Kalau kamu naik kereta, ya saya itu sepintas pelan tapi oh iya ya. Ada satu hal di dunia ini di mana tidak bisa kita ambil semua. Tidak bisa juga kita lepas semua. Tetap ada paradok. Ada satu paradok, batasan-batasan. Saya mau planless, ya berarti kemana-mana harus bawa mobil sendiri, jalan sendiri. Tapi ternyata harus terjebak pada satu hukum jadwal malabar. Tidak bisa ditoleransi jadwal kereta.
Kesadarannya harus memahami itulah. Kalau pertanyaannya gimana caranya, ya mulai berarti. Seperti saya dulu semua harus tentang pikiran, sekarang mulai. Ternyata hidup tidak semata-mata pikiran. Hidup itu butuh etika, hidup itu butuh kemampuan, butuh disiplin, butuh sikap, butuh penyesuaian, butuh kinerja, butuh man, butuh mesin, butuh money, butuh metode, kan gitu kan? Kalau hanya main, kita nggak punya metode, nggak punya mesin, nggak punya money, Kompleks ya. something not happen lah. Kalau semuanya main, nggak jalan. Nah, harus ada orang yang berani ngomongkan bahwa dualitas itu mesti ada, tapi ada jalannya. Nah, saya pelan-pelan mau ngomong itu semampu saya, gitu kan. Kira-kira gitu, Mas. Iya. Nah, kalau misalnya ada seseorang datang dengan berbagai macam kompleksitas problematika hidup gitu, sebut saja misalnya dari relationship yang berantakan, finansial yang hancur dan lain sebagainya karena ketipu dan seterusnya gitu, datang ke Ki Nuryanto, Terus sering banget itu. Nah, advice-nya apa yang paling mudah untuk dijalankan sehingga ketika menerapkan itu secara pelan-pelan gitu, secara otomatis hidupnya berubah gitu. Oke. Yang saya lakukan ya, Mas, lepas dari disiplin ya. Oke. Sering ada beberapa. Oh, saya tipu 23M. Wah, aku bentuknya 23M nya nggak ngerti kayak apa gitu. Oke. Saya selalu ngomong begini. Kondisi saya begini, disiplin keilmuan saya begini. Kamu mau pakai cara gampang apa cara sulit? Mesti jawabnya gampang lah. Gampang kan? Iya. Oke. Kalau dia ngomong gampang, berarti saya kasih cara ini. Oke. Tapi tingkat keberhasilannya nggak bisa dipastikan karena otomatis waktu mengolah itu kan akan menghasilkan sesuatu pengalaman tersendiri. Betul. Saya bisa mengatakan sorry, please forgive me, I love you, thank you. Oke, that's it. Kamu lakukan itu. Gak berhasil, Pak. Oke, datanglah ke rumah lagi. Saya nanya akhirnya, sebelum kamu melakukan doa tadi, mantra tadi, pernah nggak kamu bertanya, adakah satu hal dalam hidup ini yang kamu langgar sehingga dampaknya sedemikian besar? Saya kasih kisi-kisi. Apakah itu orang tua? Apakah itu agama? Apakah itu keluarga? Apakah itu konsep kejujuran di masyarakat? Nangis dia langsung. Das. Saya sudah lama nggak pulang. Orang tua. Gak ada cara gampang selesai itu. Kita harus mengerti core-nya. Tapi ada kisi-kisinya. Pertanyaan saya ulangi ya. Adakah satu hal yang terjadi dalam hidupmu, yang terjadi pada hidupmu, ada satu hal yang menurutmu kamu langgar sehingga dampaknya sedemikian ini? Ada yang ngomong, saya sudah lama nggak pulang. Saya udah lama nggak ketemu orang tua. Sebenarnya saya sadar itu, tapi entah karena pembenaran, entah karena sibuk, sehingga saya langgar, akhirnya, oke, coba ayo kita rubah manuvernya sekarang. Kamu pulang ke orang tuamu, kalau ada minta maaf, minta pangestu, kalau nggak ada, kamu ziarahi makamnya. Kamu lakukan ini. Saya biasanya kompleks, Mas. Itu kemudian telepon, ya saya sudah. Makanya dan saya nangis dan saya sadar dan ternyata saya yang salah. Ini sudah ketemu kalau sudah saya yang salah. Baru saya ngomong, lalu apa yang kamu harus lakukan di kondisi ini? Saya harus bersih-bersih, saya harus spirit, oke. Saya biasanya begitu. Saya jarang sekali ngasih advice, kamu begini-begini, tapi saya kembalikan lagi. Ada yang Hindu, agamamu apa Hindu? Oh, oke. Mau pernah nggak mendengar satu cerita begini-begini gitu di Hindu kan? Yang kamu alami adalah kira-kira seperti yang dialami Karna gitu. Seperti yang kamu dialami Arjuna gitu. Saya, oh, gitu ya. Di kondisi itu apa yang dilakukan Arjuna begini-begini? Sembuh, Mas. Artinya hidup ini kan butuh ide. Kalau hipnoterapi menyebutkan change start from the idea. Kita itu butuh ide untuk berubah hidup. Entah perubahan finansial atau lah, ide ini kan ada yang di bawah sadar, ada yang di pikiran sadar. Awareness before change. Yes, we need the idea. Kita butuh ide. Orang tidak melakukan sesuatu karena tidak punya ide, mungkin punya ide tapi tidak diyakini, maka kita butuh meminjam mulut orang lain untuk mengatakan itu. Baru ngomong, itu seperti yang diomongkan bapak saya. Lah bapak saya ngomong nggak dipercaya, begitu ngomong guru yang dianggap spiritual percaya. Lah ini menariknya hidup. Jadi kita ini butuh ide. Lah fokus, afirmasi, doa, mantra,
mempertahankan kita tetap punya ide perubahan. Kalau kita sudah tidak punya ide, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan mendorong supaya kita berada di role yang kita idealkan gitu ya. Supaya kita tidak jadi korban dari sebuah proses, tapi kita punya ide. Minimal titik koordinatnya kita tahu. Tapi narasi yang ditawarkan sama Ki Nuryanto tadi menarik. Sehingga kemudian seseorang diajak flashback. Apakah kemudian selama ini sikapku, pengabdianku sama orang tua itu sudah benar apa enggak gitu. Nah, saya pengen masuk ke wilayah itu. Bagaimana pengabdian yang tulus seorang anak kepada ibunya, kepada ayahnya, ini bisa berkontribusi positif terhadap jalan hidup yang akan dia alami. Seberapa ajaib fungsi orang tua itu. Karena ini kadang sering terlupakan. Oh enggak, ini kan karena mindsetku yang positif, karena vibrasiku berada di zona power dan itu gitu-gitulah. Gimana? Oke. Pertanyaan menarik. Idenya adalah Ho'oponopono ya dulu ya, pendekatannya ya. Ho'oponopono itu kan berbicara leluhur, ada tracing energy. Baru kita dengar loh, selama ini kan cuman mantra. Ada tracing energy kan, bahwa energi yang sudah diciptakan leluhur kita itu akan tetap nyambung ke orang tua kita manakala kita punya hubungan yang bagus. Oke? Ibaratkan kita adalah sebuah TV, ada antena, ada booster. Pernah kan satu TV burum tiba-tiba kasih booster? Iya. Nah, booster ini salah satunya adalah orang tua. Sementara jalur silsilah ini, manakala kita tidak punya booster, kita tidak punya jalur silsilah yang baik, kehidupan ini bisa kita angkat. Tapi seberapa panjang daya baterai? Seberapa kuat energimu? Seberapa jelas ketulusanmu? Nah, sementara orang tua kan sudah teruji, Mas. Minimal ibu 9 bulan tuh sudah teruji loh. Udah, ini kalau diterjemahkan 9 bulan itu adalah macam-macam kehidupan sudah ada di situ. Mau miring kesulitan, ibarat terhalang di kanan, berarti penghalang bisnis sudah ada. Tapi ibu punya solusi, dikasih bantal. Ada jejaknya di situ. Mau makan sembarangan muntah, ada jejaknya di situ. Mau berdoa bangun kesulitan, ada jejaknya di situ. Itu hadiah dari Allah. Tapi kalau secara psikologi, kita harus mentrace jejak itu. Ibunya pernah aplang-aplang nggak bisa bangun karena sudah berat, tapi selalu punya cara untuk bangun. Lah, manakala kita datang ke orang tua, Bu, waktu ibu dulu hamil saya, apa sih yang terberat? Jawabannya apa pertama? Akeh le, banyak Mas. Ada waktu di mana ibu itu nggak doyan makan, tapi sebenarnya lapar, mau makan muntah. Terus apa yang ibu lakukan? Tapi tak paksa le, demi kamu hidup. Jejak perjuangan itu namanya. Ada waktu di mana ibu ini khawatir pada bapakmu yang nggak tahu kemana. Ibu sebenarnya ngantuk karena bekerja habis ngepel apa, tapi ibu harus berdoa. Ada jejak spiritual. Paham ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Lah, manakala kita tidak reconnection pada ibu, pada bapak, jejak ini nggak akan ngalir ke kita, Mas. Jejak perjuangan, jejak spiritual, jejak finansial. Waktu mau lahiran, ibu tentean karena nyekolahkan kakakmu, bapakmu nggak tahu kemana. Terus ibu ngapain? Ibu diam, tiba-tiba ingat mbah dan ternyata ibu baca ini. Nah, ada itu jejaknya dan itu bisa diwariskan. Saya ngalami sendiri. Manakala kita nyatu pada orang tua, energi itu kita ambil, ibarat kita punya baterai, kita punya power bank, Mas. Energi dari orang tua itu adalah power bank. Baterai kita sendiri punya, tapi kita punya power bank. Atau bahkan kita punya charger yang suatu saat bisa kita cas. Cuman masalahnya kan tidak semua orang itu seberuntung itu untuk mendapatkan ibu yang baik gitu. Tidak sedikit sahabat-sahabat kita itu yang mendapatkan ibu yang nggak baik, NPD, toksik, pokoknya tega sama anak. Itu gimana? Yang dilihatnya bukan itu, sisi-sisi baiknya. Jika ibarat kebaikan orang tua, kalau Muslim menyebutnya ridallah fi ridal walidain itu kan, itu saja dulu 9 bulannya itu dulu. Nggak usah nanti setelah besar gitu kan. Karena kalau mau kita ceritakan 9 bulan itu, 9 bulan itu sudah proses kehidupan. Cuman saat kita sudah bisa mikir, saya bukan bela ibu karena saya orang tua juga.
saat kita sudah bisa mikir satu perilaku orang tua yang nggak cocok itu, kita merespon dengan ketidakcocokan. Tapi saat kita melihat dengan cara berbeda, inilah cara ibu saya mencintai saya. Muncul istilah luka batin. Gini ceritanya luka batin. Tidak semua ibu terlahir dengan pendidikan yang bagus, ekonomi yang cukup, keluarga yang mapan. Dengan segala kekurangannya mendidik anaknya bagaimana tetap hidup. Kadang-kadang secara parenting nggak masuk, beliau lakukan. Tapi tujuannya satu, supaya anaknya hidup, bertumbuh. Sehingga muncul luka batin. Kita nggak terima, pernah dikandang, pernah dihalangi, pernah dipukul. Saat besar kita nuntut. Saya dulu tidak diperlakukan baik, inbidi dan lain-lain. Ibu ngomong, mbahmu dulu begitu. Mbahnya dituntut, buyutmu begitu. Terakhir Nabi Adam juga dulu begitu. Nggak ada selesainya, Mas. Maka jika kita melihat itu, kita harus melihat ibu dengan kacamata berbeda. Karena kalau diurut-urut, mbahmu begitu, kakekmu begitu, buyutmu begitu, Nabi Adam ya begitu. Dan paling tidak suka disalahkan. Nabi Adam nggak terima, Hawa yang mulai. Makanya aku ada di dunia kan kira-kira. Lalu gimana caranya? HP dicas. Kalau kita salah-salah, bisa nyetrum Mas chargernya. Kenapa? Pernah nggak ngecas HP atau megang daya listrik tiba-tiba nyetrum? Iya. Kenapa? Groundnya nggak bagus. Groundnya nggak bagus. Nyetrum. Lah, groundingnya manusia kemana? Satu, ke alam itu disebut dengan nyeker-nyeker itu tadi. Grounding. Yang kedua ke orang tuanya. Yang ketiga ke Tuhannya. Kalau listrikmu tidak bagus, nyetrumnya nggak bagus, pasti groundingnya nggak bagus. Lah, di tanah itu apakah semua positif, Mas? Ada bangkai di situ, ada racun di situ. Apalagi? Ada kotoran di situ. Tapi tanah itu tetap kerjanya sama, menyelamatkan ion yang terlalu positif sehingga ada netralnya negatif. Nah, coba seperti halnya kita pulang kepada Ibu Pertiwi yang telanjang. Grounding yang baik adalah kita menelanjangkan kaki ke pertiwi itu sehingga kita bisa merasakan, makanya semakin menyentuh semakin baik. Kita kan nggak tahu saat kita telanjang itu di situ ada kotoran, ada babi, ada apalah yang bagi muslim kan. Tapi tanah adalah tanah, ibu adalah ibu. Iya. Paham maksud saya? Iya. Seandainya kita mau telanjang dikit aja, grounding kita maksimal. Nggak melihat di situ bekas bangkai, racun, sama. Tapi logika anak muda yang belajar psikologi dari membaca, ibu gua NDP, ibu gua NPD, toksik dan lain-lain. Dilihatnya cuma itu, dia tidak anggap 9 bulan itu adalah sebuah proses loh. Lama loh 9 bulan tuh. Pulang ke Ibu Pertiwi, semakin telanjang semakin baik kan? Grounding itu kan? Iya. Syaratnya adalah nyeker itu berarti telanjang. Coba kita telanjang pelan-pelan. Kita lepas jaket. Lekas banget. Jaket itu ibarat ya cover bahwa ibu saya tidak sepintar saya. Kira-kira itu jaket, Mas. Ibu saya tidak seberuntung saya. Itu adalah baju dalam. Ibu saya tidak sesmart saya. Coba tanggalkan pelan-pelan. Baru nanti kita minimal kita merasakan persentuhan proses lahir itu. Apapun itu. Oke. Nggak usah jauh-jauh. Tapi kalau kita masih pakai gua S2, ibu gua SD gitu. Nggak sekolah. Ya sudah, sama dengan grounding yang tapi kakinya Iya. Artinya memang keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran seseorang itu yang menentukan tuh faktor dan variabelnya tuh banyak. Tetapi ada satu hal mungkin yang ini kalau berdasarkan yang saya temukan sendiri gitu ya, Kinaryanto ya. Ternyata memang yang nggak bisa dibohongi yang sangat presisi itu adalah konsepnya orang Jawa, sing nandur bakal ngunduh. Yes. Jadi aku melihat banyak sekali anak-anak ketika waktu masih muda dia mendapatkan pendidikan, edukasi yang tepat gitu ya. Ini mungkin segmen terakhir ya teman-teman ya. Betul. Dia akhirnya menafkahkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansialnya untuk kebaikan, untuk menolong banyak orang, memberikan kemudahan. Ya itu tuh yang nggak bisa dibantah. Hidupnya mudah, semuanya serba tepat, ya, momennya serba pas gitu. Nah, ini mungkin yang perlu ditekankan. Pentingnya kita menabur karma baik yang bisa menganulir hal-hal buruk yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yes.
Pernah nonton Mahabharata? Iya pernah lah. Nah ya, kita meminjam istilah-istilah Mahabharata dulu sebagai analogi. Pada waktu orang tuanya Duryodhana, yang buta itu, Iya. siapa namanya? Lupa aku. Destrarasta siapa? Aku dia lali. Iya. Destrarasta. Aku dia lali. Sepurane aku dia lali. Tapi pesan moralnya aku paham. Waktu Duryodhana itu mau diantemin sama Bima ya kan? Tiba-tiba dia membuka tutup matanya. Jika selama aku menutup mataku, oke, aku tidak melihat kejahatan dengan mataku dan itu ada balasan pahalanya, aku convert pahala itu menjadi keselamatan untuk anak. Iya itu Destrarasta deh kayaknya. Iya benar. Enak ya? Paham maksud saya? Lah, itu kan karma yang di-convert. Setuju. Oke. Kayak cerita pemuda di dalam gua yang kita sering dengar deh guru-guru kita ya. Betul. Aku convert istilahnya untuk menjadi tameng keselamatan Iya. kepada anakku yang diantemi oleh Duryodhana, oleh Bima gitu kan. Dan terjadi. Dia kebal gitu kan. Nomor satu. Dan yang kedua adalah hukum sebar tuai atau bahasa lainnya adalah karmik atau karma. Karma itu juga ada variabelnya, Mas. Karma itu ibaratkan montong, musangking gitu kan, yang punya lahan. Gitu. Gak semua lahan cocok dengan musangking. Makanya ada karma berbuahnya cepat. Iya. Ada cuman tumbuh nggak berbuah gitu kan. Berbuahnya nanti setelah tua. Nah, guru saya selalu berpesan jangan defisit kebaikan. Lah, kalau karma adalah hukum sebar tuai dan hukum buah, lah kita harus paham tumbuhnya di mana, gitu. Ditanamnya di mana. Maka dalam teori ilmu sedekah kan ada urut-urutannya. Sedekah pertama tuh kemana? Orang terdekat. Orang terdekat kan. Tapi ada orang yang jauh. Panti asuhan yang jaraknya berkilo-kilo gitu. Ini kan nggak pas. Karmanya tumbuhnya lama. Kenapa? Hukum energi lagi. Jarak di sini sama di sini, kemungkinan getarannya paling cepat terjadi yang mana? Segini karo gini loh Mas. Deket lah. Oke, itulah maksudnya. Oke. Ponaan sepupu itu kan ya, secara hukum darah itu kan dekat gitu kan. Manakala senengnya dia lonjakannya cepat terjadi. Menarik. Nyambare ngono kan. Bukan berarti salah loh. Di sana boleh jauh tapi kepadatan energinya harus banyak. 40 orang di sana baru menyamai ini 2 orang. Kenapa? Jarak terjadi deviasi karena jarak. Iya. Satu ya kan. Nah karma itu juga ada. Makanya saat kita berbicara karma, kita berbicara hukum alam. Karma itu bukan sebuah kejahatan dari semesta yang harus dibalas langsung tiba-tiba. Tapi ada sebuah mekanisme. Karma baik akan berbuah di tempat yang baik jika dilakukan dengan cara yang baik. Maka muncullah ilmu fikih. Bukan hanya ilmu hadis. Bukan hanya ilmu Quran. Muncullah ilmu budaya. Bukan hanya ilmu bahasa. Karena hidup ini adalah sebuah mekanisme. Pertama. Kemudian yang kedua, mereka yang terlahir dari keluarga baik, dengan pendidikan yang baik akan mudah berbuat baik. Oke. Clear ya? Saya sepakat itu. Tapi hidup ini kan, tadi mekanik tadi sama-sama tidak tahu. Orang Islam pertaruhan terakhirnya adalah husnul khatimah tadi, gitu kan. Lah, ada hukum di mana memang kita harus, sedikit kalau saya ngajar di Samanik itu ada materi begini Mas. Bukan satanik ya? Ilmu elemen, angin, air, api, tanah. Oke, angin, air, api, tanah. Secara karakter, angin itu adalah gerak, air itu adalah kelembutan, api itu adalah semangat, tanah itu adalah kekokohan. Ada waktu di mana apa yang harus kita lakukan manakala kita harus memasak. Kita mau air itu mendidih. Apakah kita merebus air atau kita manasi panci? Merebus air. Iya caranya. Bagaimana api disentuhkan dengan air? Kayak iso atau pasti ada penghambat atau iyalah. Panci lah ya. Elemen yang bernama panci itu adalah elemen tanah. Ada waktu di mana kita akan menjadi elemen tanah ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih matang, kita harus rela dipanasi. Oh iya. Dan mekanisme hidup begitu. Tapi seperti halnya genteng ya. Yes, seperti halnya keramik dan lain-lain. Ilmu elemen panjang. Kadang-kadang kita nggak kuasa pada hidup ini. Mekanismenya memang sementara begitu. Tapi karena kehidupan ini berlanjut, kenapa saya suka Ho'oponopono?
Mungkin dulu kalau ke mbah saya yang di sana tuh Ponorogo tuh ke saya sudah 8 gitu. Berdoanya begini sehingga turunlah ke saya dan keluarga saya. Nyatanya di keluarga Pak Lek saya, paman saya dari jalur sama-sama, nggak muncul karakter seperti mereka. 2 generasi nggak ada. Ah, karma itu juga ada kayak kita clearing lah. Karma itu bisa di-clearing oleh orang-orang yang punya kepadatan kesadaran yang tinggi. Nah, Sip. gitu. Jadi makin lengkap Semakin boh lah. keilmuan di Ngaji Roso sekarang dengan munculnya Ki Nuryanto Adipuro. Tapi mungkin Ki sebagai penutup saya Yes. pengen tahu gitu. Setelah teman-teman membaca buku The Miracle of Ho'oponopono, apa sih mungkin yang akan teman-teman dapat gitu ya? Oke. Perubahan apa yang mungkin bisa terjadi di dalam hidupnya ketika tidak hanya sekedar membaca, tapi juga memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai di buku itu dalam kehidupan sehari-hari, sambil diperlihatkan bukunya mungkin. Oke. The Miracle of Ho'oponopono membuka pintu keajaiban Dari dalam diri. Oke. Ya, oke. Satu Mas, yang saya alami dulu ya. Jika teman-teman muslim pernah wirid tentang Ya Rahman Ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdampak, ada yang untuk kesehatan, Iya. ada yang untuk jodoh, ada yang untuk rezeki, Ho'oponopono mengandung itu. I love you. Jika ada Quran yang berbicara, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah. Ho'oponopono ada kata itu. Jika teman-teman muslim ada bahasa istighfar, dan dengan istighfar bahasanya lancar, pinter, kreatif, sugih, Ho'oponopono mengandung itu. Oke. Jadi artinya mengamalkan Ho'oponopono, I'm sorry, please forgive me, I love you, dengan tuntunan yang benar, dengan falsafah yang sesuai. Beberapa teman-teman yang mengamalkan, bahkan tadi saya screenshot di story saya, tentunya setiap orang itu punya masa perbaikan beda-beda, Mas. Ibarat tadi saya di awal saya katakan, nodamu itu levelnya keringat, debu, atau sudah oli. Yang oli ini tahu diri lah, gitu kan. Oli pakai backlink, pakai apa gitu. Ho'oponopono juga sama. Ho'oponopono itu membantu membersihkan apa-apa saja yang sekiranya tidak lagi kita butuhkan dalam diri. Ketergantungan, ketakutan, kemarahan, kebencian, bahkan hambatan-hambatan emosional pada hubungan dan finansial. Jika dilakukan tentunya berdasarkan karmanya akan mengejawantah berdasarkan level kita masing-masing. Saya katakan berdasarkan level masing-masing karena hidup ini perbaikannya tidak majemuk, harus sama, Mas. Ada yang diperbaiki fisiknya dulu, uang masih sulit. Ada yang perbaiki uteknya dulu, keluarga masih berantakan. Karena hidup itu kan begitu. Karma yang ditanam beda-beda. Intelektualnya beda, finansialnya beda. Tapi secara umum, Ho'oponopono membawa kita pada 2 sikap. Jujur, tanggung jawab, mencintai, dan cinta. Dan syukur. Jika syukur itu dikaitkan dengan yang tadi di surat Ibrahim itu berarti sudah dibahas gitu. Kemudian jika cinta itu dibahas dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti sudah dibahas. Jika dikaitkan dengan istighfar berarti sudah dibahas. Bahkan ada seorang wali, Syekh, anak saya nggak pinter, kasihlah baca istighfar. Ho'oponopono ada. Syekh, pertanian saya terhambat, baca istighfar. Ho'oponopono ada. Silakan disimpulkan sendiri. Nanti kalau saya mengatakan terlalu wah, Anda salah. Tapi jika saya kasih benah-benah begini, itu yang terjadi. Artinya manfaat syukur, cinta, maaf, dan terima kasih akan Anda alami manakala Anda mengamalkan buku ini dengan benar, dengan panduan yang benar, tidak terjebak seperti saya dulu. Hanya membaca, tapi esensinya tidak benar. Sip, gitu ya. Sahabat semuanya, dimanapun berada, bersyukur sekali malam hari ini. Iya, sampai jam 12 kita. Luar biasa, kita dapat the best teacher gitu ya. Sehat-sehat terus, Ki Nuryanto. Terima kasih, mohon maaf. Buat teman-teman yang banyak bertanya gimana cara beli bukunya, silakan kontak admin di kolom deskripsi YouTube Ngaji Roso. Nanti juga bisa didapatkan di acara-acara offline kita tanggal 25 April di Surabaya. Teman-teman juga akan nanti banyak di display buku-bukunya Ki Nuryanto ya.
Kita akan ketemu beliau lagi di episode-episode selanjutnya. Ini nggak akan Tenang habis teman-teman ya, karena kita makin yakin terkadang kebenaran yang kita pahami itu adalah kesalahan yang belum kita pahami. Ya, ada sisi paradoks yang kita harus terus bertumbuh, tidak boleh stagnan, tidak boleh statis gitu ya. Thank you, terima kasih banyak, matur suwun sangat.